Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Pipit Fitria dari kelompok 10 dan teman saya Wida Mulia akan membawakan materi tentang penanaman pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan pada pembelajaran IPS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu peran dan hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan proses multidimensional, tidak hanya berhubungan dengan pentransferan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga memaparkan, menanamkan, dan memberikan keteladanan dalam hal sikap, nilai, moralitas, ucapan, perbuatan, dan gaya hidup. Pendidikan juga merupakan proses pembentukan dan pengembangan keseluruhan dari dimensi manusia, keimanan dan ketakwaan terhadap Al-Khaliq, intelektualitas, emosional, moralitas, kepekaan sosial, disiplin, etos kerja, rasa tanggung jawab, serta seimbang dan paralel dikembangkan, sehingga proses pendewasaan daya nalar, daya cipta, karsa, rasa, dan karya dapat berfungsi dengan baik guna menjalankan tugas-tugas hidup peserta didik dengan berhasil. Tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik baik saat ini maupun di masa yang akan datang tidaklah sedikit dan ringan. Secara global, tugas pendidikan yang dihadapi pada abad 21 telah pula dirumuskan pada pertemuan materi-materi pendidikan internasional di New Delhi. Nah, adapun pencapaian harapan ideal akan pendidikan tersebut perlu didukung oleh berbagai persyaratan. Di antaranya adalah memahami psikologi anak, pengembangan kurikulum yang mampu mengantisipasi realita kehidupan, menguasai dan mampu menerapkan metode, memahami konsep serta implementasi pendidikan itu sendiri. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Ada paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih relatif baru digunakan. Pendidikan IPS merupakan padanan dari social studies dalam konteks kurikulum Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan alam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCC. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan sipis yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Terus dalam
kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Terus yang kedua ada pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar, pendidikan IPS konfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Terus yang keempat, ada pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang mewujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yakni pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta sejarah nasional. Kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi dari SLTP dan terintegrasi di SD. IPS sebagai salah satu mata ajar di persekolahan. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang tanggung jawab utamanya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum IPS tahun 2004, yaitu mengkaji seperangkat fakta, peristiwa konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan lingkungannya. Modal sosial untuk keterampilan sosial sebagai misi utama IPS. Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan. Modal itu sendiri dapat dibedakan atas 1. Modal yang berbentuk material seperti uang, gedung, atau barang. Yang kedua, modal budaya dalam bentuk kualitas, pendidikan, kearifan budaya lokal. Dan yang ketiga, modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan keterkaitan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Model pendidikan nilai yaitu ada 7. Ada beberapa model pendidikan nilai yang dapat ditanamkan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Salah satu model pendidikan nilai yang pantas dipertimbangkan untuk ditumbuh kembangkan dalam sistem pendidikan dasar ialah metode klarifikasi nilai-nilai pada diri anak-anak didik. Yang pertama, nilai Hamas dipilih secara bebas. Yang kedua, nilai Hamas dipilih dari berbagai alternatif. Yang ketiga, memilih nilai sesudah dipertimbangkan akibat-akibat dari pilihannya. Yang keempat, nilai Hamas diwujudkan di hadapan umum. Yang kelima, nilai adalah kaidah hidup. Yang keenam, nilai selalu dipelihara. Dan yang ketujuh,
berani mengemukakan nilai di depan. Mungkin cukup sekian yang dapat kita paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.